warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Oktamara dengan NIM 19210148. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran ABA 21 yaitu blended learning berbasis ICT serta contoh penerapannya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yesi Malyani MPD. Apa itu blended learning? Blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran konvensional dan e-learning yang menggabungkan aspek pembelajaran berbasis web atau internet, streaming video, komunikasi audio secara sinkronus atau asinkronus dengan pembelajaran konvensional. Nah, jadi suasana pembelajaran blended learning ini akan memaksa siswa memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Sehingga dengan menerapkan blended learning diharapkan siswa dapat memahami materi dengan lebih baik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi blended learning itu merupakan evolusi paling logis dalam pembelajaran untuk pengembangan kebutuhan individu. Blended learning juga memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang terbaik dari pembelajaran konvensional. Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukannya komputer. Walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi atau blended. Nah, terjadinya pembelajaran awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pelajar. Kemudian, blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi, sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajar secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi e-learning. Menurut Charman, 2015 terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran blended learning. Yang pertama ada live event. Live event ini adalah pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu yang sama tapi tempat berbeda. Yang kedua ada self-paced learning. Nah, ini mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online. Yang ketiga ada collaboration atau mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar peserta belajar. Yang keempat ada assessment. Assessment ini perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessment online dan offline, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Yang kelima ada performance support material. Nah, pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, dapat diakses oleh peserta belajar baik secara online maupun offline. Pembelajaran dengan blended learning dapat menggeser prinsip pembelajaran dari teacher center menuju student center secara dinamis. Blended learning bersifat saling melengkapi antara kekurangan face-to-face learning dan e-learning. E-learning cenderung pada latihan daripada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikomotorik dan kurang memperhatikan aspek afektif. Sedangkan dengan face-to-face learning, guru mampu memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan memberikan dorongan motivasi secara langsung dan ekspresif kepada siswa. Sehingga blended learning membuat keaktifan siswa dalam kelas menjadi lebih variatif.
Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran blended learning. Tujuan yang pertama yaitu membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada. Yang pertama yaitu tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Pengajar sebagai sumber utama belajar. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik. Karena sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Yang ketiga itu aplikasi. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pelajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, serta prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima, kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama, di bawah kontrol pengajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. 6. Evaluasi. Evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dibanding dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar pelajar berdasarkan portofolio. Demikian pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar maupun penilai pelajar lain. Berikut ada kelebihan pembelajaran blended learning. Yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang terakhir, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku.
Nah, selain memiliki kelebihan, blended learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pertanyaan pada forum yang akan disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Apa itu ICT? ICT merupakan singkatan dari Information and Communication Technology atau bisa disebut juga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ICT ini adalah penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan sumber teknologi yang saling berkaitan untuk penggunaan sarana komunikasi, pembuatan, penyebaran, dan pengelolaan informasi. Dalam pendidikan, ICT ini telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Guru dapat melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik tanpa harus bertatap muka di kelas. Dari peserta didik pun dapat mencari informasi yang luas dari berbagai referensi yang ada di dunia internet. ICT juga dalam pembelajaran ini di mana guru maupun peserta didik mengharuskan pemanfaatan atau penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan peralatan ICT atau penggunaan aplikasi berbasis ICT. Apa itu Edmodo? Edmodo adalah platform media sosial yang dikembangkan khusus untuk proses pembelajaran yang secara daring agar lebih menarik dan mudah digunakan. Edmodo dapat membantu penggunanya membuat sebuah kelas daring yang disesuaikan dengan pembagian kelas luring yang di dalamnya terdapat penugasan, kuis, dan pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat terhubung dengan mudah ke dosen atau pendidiknya. Peserta didik juga bisa mengirim pertanyaan, mengunggah file, mengunggah tautan ke e-blary, mengirimkan tugas, mengikuti kuis, berkolaborasi, berbagi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat. Nah, penggunaan Edmodo sangat bergantung pada pendidik dan pada fitur yang digunakan dalam proses pengajaran. Penerapan Edmodo ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Yang pertama, guru membuka atau memulai pembelajaran baik itu di Zoom atau di WA Group. Yang kedua, siswa mengunduh aplikasi Edmodo. Yang ketiga, guru memperkenalkan aplikasi Edmodo secara singkat dan jelas. Untuk selanjutnya, siswa harus mempelajari perihal Edmodo secara mandiri karena Edmodo ini gampang untuk diakses. Yang keempat, siswa gabung di kelas Edmodo dengan kode kelas yang diberikan guru. Yang kelima, guru membuka sesi absensi di Edmodo yang harus diisi oleh siswa di kolom komentar. Yang keenam, guru mempersiapkan modul atau bahan ajar dan mengirimkannya ke aplikasi Edmodo. Agar siswa lebih memperhatikan dan memahami materi, sebaiknya bahan ajar diberikan berupa video, agar siswa juga dapat menyerap materi secara baik. Video diunggah di YouTube terlebih dahulu, lalu mengirimkan link YouTube-nya ke Edmodo. Yang ketujuh, memberi waktu 15 menit untuk siswa menyimak materi yang telah diberikan.
Yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Apabila ada siswa yang kurang memahami materi, dipersilahkan untuk bertanya. Yang ke-9, setelah tanya jawab selesai, guru memberikan penugasan, baik itu tes objektif maupun tes subjektif. Di Edmodo, tes objektif itu ada kuis, pilihan ganda, isian singkat, benar salah, dan lain-lain. Kalau untuk subjektifnya disediakan dalam bentuk penugasan. Dalam hal ini, guru dapat menambahkan template atau dokumen lain yang diperlukan terkait tugas yang diajukan. Seluruh penugasan tersebut nantinya akan terarsip secara digital dan dapat dikoreksi setelah tenggat waktu tugas selesai. Setelah penugasan selesai, guru menutup pembelajaran. Penerapan Edmodo ketika pembelajaran tatap muka. Yang pertama, guru memulai atau membuka pembelajaran. Yang kedua, guru mengabsen semua siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan materi. Yang keempat, siswa bergabung di kelas Edmodo. Yang kelima, guru memberi penugasan di Edmodo dan diberi tenggat waktu 2-3 hari. Yang keenam, guru menilai tugas siswa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila materi yang dipaparkan masih jauh dari kata sempurna. Saya Elma Oktamara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.